Oke, selamat datang di panduan lengkap buat kamu yang mau menaklukkan sekolah baru. Di sini kita bakal bongkar semua tips dan trik biar kamu nggak cuma bertahan, tapi bener-bener bisa bersinar. Udah siap? Yuk kita mulai petualangannya. Ngerasain semua itu campur aduk, wajar banget kok. Jadi anak baru itu emang seru-seru tegang gimana gitu. Tapi tenang, kamu nggak sendirian, kita bakal hadapin ini bareng-bareng. Pasti udah sering dengar pepatah ini kan? Nah, ini bakal jadi kunci utama kita. Idenya simple banget. Kita akan ubah lingkungan yang tadinya asing ini jadi tempat yang kamu kenal, nyaman, dan akhirnya kamu suka. Panduan kita ini punya 3 langkah utama. Pertama, kita jelajahi dunia baru kamu. Kedua, kita belajar cara beradaptasi yang asyik. Dan yang terakhir, kita cari cara buat kuasai kelas. Langsung aja, kita mulai dari yang pertama yuk. Oke, bagian pertama. Anggap aja ini kayak misi pengintaian gitu. Buat memetakan semua hal keren yang ada di sekolah barumu. Pertama-tama kita kenalan dulu sama medan perangnya, yaitu mata pelajaran. Ini dia nih daftar mata pelajaran inti yang bakal jadi makanan sehari-harimu, mulai dari yang hitung-hitungan sampai yang butuh kreativitas. Kamu nggak bakal berjuang sendirian. Ada tim super yang siap bantu kamu. Ada guru-guru mapel, ada guru BK yang siap jadi tempat curhat. Wali kelas yang kayak orang tua kedua, sampai staf TU yang ngurusin administrasi. Jangan ragu buat kenalan sama mereka ya. Ingat ya, sekolah baru itu bukan cuma gedung dan ruang kelas. Ini tuh dunia baru yang penuh banget sama kesempatan. Setiap sudutnya, dari perpus sampai lapangan basket, itu tempat buat kamu nemuin hal baru, teman baru, dan pastinya versi baru dari dirimu sendiri. Belajar di kelas itu jelas penting, tapi jujur aja deh, momen-momen paling seru dan pertemanan yang awet itu seringnya justru lahir di luar kelas kan? Nah sekarang kita intip yuk, di mana aja kamu bisa nemuin passion dan teman-teman sefrekuensi? Buat kamu yang jiwanya seni banget, wah ini surganya. Ada banyak banget pilihan buat ekspresiin diri. Mau ngeband, main drama, jadi fotografer sekolah, atau bahkan bikin film, semua ada. Disinilah tempatnya kamu ketemu orang-orang yang klik. Kalau kamu tipe yang lebih suka gerak atau mau ngasah jiwa kepemimpinan, pilihannya juga nggak kalah banyak. Mau keringetan di lapangan, menjelajah alam, atau bahkan belajar jadi pengusaha muda, semuanya bisa. Pokoknya ada sesuatu deh buat setiap orang. Oke, kita udah selesai memetakan wilayahnya. Sekarang masuk ke bagian kedua, gimana caranya kita bergerak di dalamnya. Kita bakal fokus ke cara berinteraksi dan bikin kesan pertama yang oke. Nah, ini nih pertanyaan $1 juta buat setiap anak baru. Gimana sih cara mulai ngobrol? Gimana caranya biar gampang diterima? Jawabannya tuh sebenarnya lebih simpel dari yang kamu bayangin loh. Ini dia jurus andalanmu yang super simpel tapi ampuh banget. Strategi 5S. Apa aja tuh? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Serius deh, 5 hal ini tuh kayak kunci ajaib buat buka pintu pertemanan dan bikin kesan pertama yang positif banget ke siapa aja. Selain 5S tadi, tips paling pentingnya adalah jadi diri sendiri, percaya diri aja. Jangan takut buat nanya kalau kamu butuh bantuan, dan yang pasti, hargai semua orang dan semua aturan yang ada. Oh iya, penampilan yang rapi juga nunjukin kalau kamu menghargai dirimu dan lingkungan barumu. Nah ini nasihat yang penting banget buat diingat. Fokus deh buat dikenal karena prestasimu, entah itu jago di pelajaran, olahraga, atau seni, bukan karena bikin sensasi atau cari perhatian. Percaya deh, prestasi itu yang bakal bikin kamu dikenang. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dari panduan ini. Setelah kita menjelajah dan beradaptasi, sekarang waktunya fokus ke tujuan utama, sukses di bidang akademik. Di jenjang sekolah yang baru, kamu bakal sering banget dengar istilah ini, belajar mandiri. Maksudnya bukan belajar sendirian ya, tapi lebih ke punya inisiatif. Kamulah yang jadi pilot buat proses belajarmu sendiri. Ini skill yang bakal kepake banget seumur hidup loh. Oke, ini dia langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakuin setiap kali masuk kelas. Mulai dari persiapan, fokus dengerin, jangan malu bertanya, dan yang penting catat. Kalau kamu rutin lakuin ini, pelajaran sesulit apapun pasti bakal lebih gampang dimengerti. Pasti bakal ada masanya kamu ngerasa capek atau semangatnya turun. Itu normal banget. Nah, kalau kamu lagi ngerasa gitu, ada beberapa booster motivasi yang bisa kamu coba. Tips pertama dan mungkin yang paling ngaruh, punya teman. Jangan pernah sepelekan kekuatan seorang teman ya.
Punya teman buat belajar bareng, diskusi, atau sekedar ketawa ketiwi itu bisa jadi penyemangat terbaik pas kamu lagi suntuk. Selanjutnya, kalau lagi down, coba deh ingat-ingat lagi apa sih tujuan besarmu? Apa impianmu? Mau masuk kampus idaman? Mau bikin orang tua bangga? Dengan menghubungkan apa yang kamu pelajari hari ini sama tujuan jangka panjangmu, semangatmu pasti bisa balik lagi. Coba deh ikutan berbagai kegiatan. Waktu kamu aktif dan berkontribusi, kamu bakal merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Rasa memiliki inilah yang bikin sekolah jadi terasa kayak rumah kedua. Dan yang terakhir tapi paling penting, jaga mindset kamu. Pikiran positif itu ibarat bahan bakar. Percaya sama kemampuan dirimu sendiri buat beradaptasi dan sukses. Ingat, kamu lagi ada dalam sebuah perjalanan seru. Dan kamu itu lebih hebat dari yang kamu kira. So, panduannya udah lengkap di tangan kamu nih. Sekarang, bolanya ada di kamu. Kira-kira langkah pertamamu apa? Mau mulai dengan senyum ke teman sebangku? Atau langsung daftar ekskul yang kamu incar? Atau mungkin memberanikan diri bertanya di kelas? Apapun itu, pilihan ada di tanganmu. Selamat memulai petualangan barumu ya.